Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang mulai memasuki hari H, yaitu beberapa hari lagi kita mau coblos dalam Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024. Sekarang kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Paslon mana yang mau kita pilih? Paslon 1 ada Amin, yaitu Anies Rashid Baswedan dan Caimin Mohaimin Iskandar ya. Atau paslon 2 ada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Atau mau paslon 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Untuk bisa memilih dengan tepat, kita berharap supaya orang bisa memilih dengan tepat, maka kita butuh beberapa pertimbangan. Saya ingin memberi beberapa pertimbangan, khususnya ini kepada mereka-mereka yang swing voters dan undecided voters. Bagi mereka yang sudah memilih mungkin sudah sulit untuk berpindah. Saya ingin memberikan beberapa pertimbangan dari sisi kebijakan publik. Karena setiap presiden dan wakil presiden, mereka tugas utama dan satu-satunya adalah dalam hal pembuatan kebijakan publik atau policy making. Maka mereka adalah policy maker, pembuat kebijakan publik, mulai dari merencanakan sampai melaksanakan sampai mengevaluasinya. Maka itu tugas mereka, tugas utama untuk bisa menjamin sebuah kebijakan yang bagus, yaitu kebijakan yang memenuhi standar, yaitu standar mampu memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Efisien itu murah, tidak membutuhkan terlalu banyak pengorbanan, baik biaya maupun tenaga atau barang atau waktu yang tidak terlalu banyak membuang. Terus yang kedua, sebuah kebijakan yang bisa dilaksanakan, tidak habis rencana terus tidak pernah dilaksanakan. Ya kayak di masa lalu itu kan banyak sekali itu ya. Era-era sebelum Jokowi itu kan banyak sekali membuat kebijakan yang mubazir. Ada yang hanya rencana tapi tidak pernah melaksanakan. Ada yang merencanakan sampai puluhan tahun tidak pernah dilaksanakan atau baru dilaksanakan. Di era Jokowi lah yang saya lihat sepanjang saya tahu, Jokowi lah pembuat kebijakan publik yang rata-rata tingkat pelaksanaannya jauh lebih tinggi dari semua presiden sebelumnya. Ada kebijakan Jokowi yang rencananya publik malah tidak tahu, tetapi tahu-tahu sudah dilaksanakan, sudah diresmikan. Maka itu ada pertimbangannya. Seperti apa seorang pemimpin, capres dan cawapres yang memiliki kapasitas memadai. Jadi ada dua syarat ya, seseorang yang bisa dipilih menjadi pemimpin sebuah negara atau sebuah organisasi itu. Yang satu, dia harus punya kapasitas untuk membuat sebuah kebijakan yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, sebuah kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik apabila mendapat dukungan lingkungan sosial politik yang mumpuni atau yang memadai atau yang bagus. Semakin luas dukungan publik sosial politik, maka semakin baik sebuah kebijakan beliau akan bisa terlaksana atau akan bisa berjalan dengan bagus. Meskipun orang itu pintar sekali atau hebat sekali dalam membuat kebijakan publik, bagus sekali, tapi kalau dukungan publik, dukungan lingkungan tidak mencukupi, tidak bagus. Makanya di dalam demokrasi adanya minimal 50+1 supaya terjadi mayoritas, supaya mendapat dukungan lebih luas. Tetapi 50+1 juga tidak mencukupi juga.
Karena 50+1 itu sebuah penduduk itu bisa saja menumpuk pada 1-2 organisasi, 1-2 kelompok. Tapi kelompok lain tidak. Misalnya kelompok NU yang mayoritas. Atau kelompok Jawa, Sumatera mayoritas. Tapi di Indonesia bagian timur ternyata tidak. Maka itu bermasalah. Jadi harus dari orang yang mendapat dukungan publik lebih luas. Jadi orang yang mendapat 50+1 belum tentu dia mendapat dukungan publik yang luas secara elemen-elemen masyarakat. Kita kan terdiri dari organisasi-organisasi suku, SARA. Mana yang mendapat dukungan SARA paling banyak, mana yang dari ormas-ormas yang paling banyak mendukung dia. Nah itulah yang ikut mempengaruhi sebuah kebijakan publik dari seorang presiden atau wakil presiden akan bisa berjalan dengan baik atau tidaknya. Kita lihat seperti Pak Jokowi antara periode pertama dan periode terakhir sekarang itu berbeda. Ketika periode pertama meskipun lancar, tapi tidak selancar periode kedua. Karena di periode pertama dia mendapat tantangan dari sosial politik yang sangat besar. Tetapi di periode kedua ini dia relatif lebih aman, lebih nyaman dia bekerja, lebih kondusif situasinya. Penolakan-penolakan, berbagai demonstrasi, caci maki, penghinaan, hoax dan segala macam sudah minim, sudah turun jauh dibanding dengan periode 2014 sampai 2019 itu sangat keras. Nah, inilah yang kita harapkan adalah pemerintahan yang mendapat dukungan publik, sosial politik, lingkungan lebih luas, ecological viability, jadi dukungan dari lingkungan. Lingkungan di sini bukan lingkungan alam, tapi lingkungan sosial. Sekarang kita lihat mulai dari satu, yaitu kapasitas diri. Yang saya tangkap di sini, kapasitas diri ini adalah wacana yang dikembangkan di masyarakat publik kita. Wacana tentang positif negatif, hebat dan tidak hebat, jelek bagusnya sebuah paslon. Saya hanya menanggapi itu ya, saya tidak menguraikan lebih luas. Karena saya anggap bahwa inilah yang paling menonjol penilaian masyarakat. Yang tidak dinilai masyarakat berarti bagus. Yang bagus saya tidak akan bicara karena kalau masyarakat sudah menilai paslon 1 bagus atau paslon 2 bagus dari segi ininya, paslon 3 bagus dari segi itunya, maka saya tidak akan menanggapi lagi dengan kontras, membantah dari pendapat publik atau pendukungnya. Saya tidak menempatkan posisi itu karena saya pikir biarkan saja orang berpendapat bagus atau berpendapat positif tentang calonnya, tentang jagoannya, silakan saja. Sedangkan masyarakat lain yang tidak bersependapat dengan itu, ya silakan mencari sendiri argumentasinya. Tapi saya hanya menyoroti hal-hal yang publik melihat sisi negatif dari seorang calon. Maka saya ingin menanggapi, mengomentari, memberi satu pertimbangan atau satu wawasan atau satu dimensi yang baru atau dimensi yang positif tentang orang itu. Jadi bisa dikoreksi pendapat-pendapat negatif tentang paslon-paslon kita. Baru yang kedua nanti, sisi yang kedua terakhir saya akan membicarakan tentang manakah paslon yang lebihnya mendapat dukungan sosial politik paling kuat, dukungan lingkungan sosial politik paling kuat. Berbeda ya, pemenang pemilu tidak selalu mendapat dukungan publik luas, tapi orang yang mendapat dukungan publik luas belum tentu dia akan memenangkan pemilu. Jadi apa yang saya katakan nanti tentang dukungan lingkungan politik, sosial politik yang kuat ini tidak ada hubungan dengan apakah paslon itu akan menang di tanggal 14 Februari tahun 2024, tidak ada hubungannya. Saya melihat dari segi kapasitas diri, publik melihat Amin atau Anies dan Caimin sebagai pasangan, atau Anies terutama itu dianggap sebagai pasangan omong doang. Jadi hanya banyak omongnya tapi tidak punya bukti. Orang melihat ini sebagai sebuah komparasi dengan pengalaman DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2023, masa Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI. Orang berpendapat bahwa Anies hanya omong doang, omdo, jadi tidak punya bukti. DKI dianggap sama saja atau lebih buruk
Satu contoh misalnya banjir, polusi udara, lingkungan Jakarta, arus lalu lintas yang begitu padat merayap, ya kesemrawutan Jakarta punya progresif yang tidak bagus sehingga orang melihat Anies dianggap gagal. Apakah Anies omong doang di Jakarta? Mari kita memahami tingkat kesulitan Anies di Jakarta. Dalam pendapat saya, Anies ini seorang yang muncul di Indonesia tanpa partai politik. Dia hampir sama dengan Pak Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang muncul tanpa partai politik. Mereka memiliki partai politik hanya karena mereka mau ikut pemilu aja. Tanpa pemilu mereka bukan anggota partai politik tertentu. Relatif sama Anies dengan Pak Jokowi ini. Cuma perbedaannya bahwa Anies memenangkan pemilu Pilkada DKI Jakarta, tapi dia menyimpan pro kontra. Banyak kubu yang bertarung 2017 di Jakarta, menyisakan pertarungan pasca Pilkada pun tetap bertarung kubu-kubuan. Jadi kayak cebong kampret atau cebong kadrun itu berkembang terus sehingga Anies mendapat tantangan berat. Dukungan sosial politik, lingkungan sosial politiknya tidak kondusif untuk Anies bisa bekerja dengan tenang. Sehingga banyak pemikiran-pemikiran, konsep-konsep Anies sulit dilaksanakan, tidak bisa dilaksanakan dengan bagus. Itu dalam pandangan saya ya. Karena menurut saya memang Anies ini kan seorang yang menurut saya itu dia punya pemikiran konsep-konsep dalam kebijakan publik itu saya lihat dia orang yang memiliki level paradigmatisnya cukup bagus. Dia berpikir paradigmatis ya. Contohnya bahwa ketika orang selama ini selalu berpikir tentang rumah sakit, dia berpikir tentang rumah sehat juga ada. Rumah sakit menangani orang sakit supaya sehat, tapi rumah sehat menangani orang sehat supaya tidak sakit. Memang waktu itu orang boleh menertawakan Anies, tapi buat saya ini sesuatu pemikiran brilian. Pemikiran level paradigmatis itu sudah cukup tinggi. Cuman yang menjadi persoalannya sulit dilaksanakan. Sehingga banyak sekali pikiran-pikiran hebatnya Anies tapi tidak bisa dilaksanakan. Karena menurut saya itu salah satunya adalah dukungan sosial politik, lingkungan sosial politiknya tidak memadai. Sebagai seorang yang tidak punya partai dan dia selama menjabat dia mendapat tantangan pembelahan massa Jakarta bahkan Indonesia soal kadrun kampret atau kadrun cebong atau kampret cebong ini berjalan terus sehingga dia tidak mudah melaksanakan mengoperasionalkan kebijakannya. Jadi kalau dia terpilih dan kita berharap kalau sampai Anies terpilih, Anies dan Caimin terpilih di pemilu 2024 ini, ya semoga ya daya dukung lingkungan nasional kita supaya tidak terulang seperti di DKI. Semoga dia mendapat daya dukung yang bagus. Kalau dia daya dukung yang bagus, mungkin saja semua pemikiran konsep-konsep paradigmatis dia bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses juga. Jadi coba kita pertimbangkan beberapa hal ini. Sehingga Anies di Jakarta begitu sulitnya menjalankan, akhirnya yang paling mudah akhirnya dia menjalankan sampai dengan mengganti nama jalan sehingga cuma mengganti dan mematok kembali papan nama jalan. Itu yang paling mudah dilaksanakan sehingga ya menghasilkan banyak tertawaan orang juga. Ya itulah akhirnya dia membuat kebijakan-kebijakan yang receh-receh sehingga menghasilkan orang lain tertawa gitu. Yang berikut lagi citra buruk untuk Anies atau kubu Amin adalah misalnya ada citra korupsi yang dilabelkan ke Anies yaitu soal Formula E ya, di Jakarta, dan kadang juga ada isu korupsi di Lem Aibon di suatu masa tahun anggaran di DKI. Ada isu itu.
Tapi isu ini juga ada di Ganjar ya. Ganjar sampai sekarang juga masih dilabelkan dengan isu korupsi EKTP. Prabowo juga diisukan begitu mungkin ya, dengan pembelian pesawat, alutsista, dan macam-macam lah. Tapi saya mau katakan begini ya, kita ini hidup punya ketatanegaraan. Kita hidup adalah negara hukum. Selama hukum tidak pernah menjatuhkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada seseorang bersalah, keputusan hakim, maka dia tidak bisa disebut koruptor. Label korupsi, label koruptor kepada ketiga calon kita, ketiga paslon kita ini, kalau mereka korupsi, hukum bertindak, tentu mereka sudah kehilangan hak untuk mendaftar menjadi paslon atau menjadi capres, cawapres. Jika KPU sudah mendaftarkan mereka menjadi capres, cawapres, itu artinya mereka sudah bebas dari jeratan hukum, sudah tidak bisa. Sehingga isu-isu tentang pelanggaran hukum, tentang korupsi dan segala itu tidak bisa dipakai dalam ketatanegaraan, dalam negara hukum, tidak bisa dipakai. Itu cuma seperti isu politik ya, isu politik yang tidak bisa dibenarkan. Itu cuma mau cari sensasi atau mau cari merusak citra baik orang. Kalau Anda punya pegang data dan yakin bahwa data Anda benar, ya nggak usah keluar-keluar di media massa, nggak usah keluar-keluar di kampanye, nggak usah keluar-keluar di medsos. Langsung saja bawa ke pengadilan, bawa ke hukum saja. Kalau selama Anda cuma berkeluar di medsos, berkeluar di panggung kampanye, berkeluar-keluar di perkumpulan-perkumpulan orang, atau cuma berkeluar-keluar saja, ya itu dianggap fitnah atau hoax. Kalau Anda mengatakan yang benar, ya harus bawa ke pengadilan sampai punya keputusan hakim. Selama hakim tidak memutus, ya sudah. Tiga capres kita, tiga paslon kita dianggap tidak punya rekam jejak yang buruk terhadap korupsi. Anies, Prabowo, Ganjar, Pak Mahfud, Gibran atau Caimin tidak punya rekam jejak korupsi. Terus untuk Prabowo dengan Gibran, paslon 2 ini, ada yang mengatakan terlalu tua. Prabowo, bukan soal tua ya, standarnya adalah kemampuan. Itu kan dalam konstitusi kita, tidak pernah mengatur soal tua dan muda, tapi soal standar konstitusi. Kalau KPU sudah menerima, itu artinya standar itu sudah terpenuhi, tidak perlu ditambah-tambah tentang tua muda. Kan ada di konstitusi kita kan mengatur soal kemampuan. Tua tidak ada batasnya. Ya sudah, kita manut. Berarti mampu kan? Kalau dia sudah diterima, berarti kan sudah standarnya sudah di tes kedokteran, tes kesehatan mental, segala macam, berarti kan sudah mampu. Kalau dia tidak mampu kan ya sudah dimentalkan dari awal, sudah diumumkan untuk dianggap tidak mampu. Kan tidak tuh. Semua pemeriksaan dari kesehatan mental maupun kesehatan fisik oleh KPU sudah membolehkan mereka pakainya sudah boleh, ya berarti sudah selesai. Tidak lagi bicara tentang soal tua dan muda. Tapi kalau kita mau bicara soal kualitas, hubungan usia dengan kualitas seorang, makin tua kan makin bijaksana. Itu secara teoritisnya. Orang makin tua makin bijaksana, ya bagus toh. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mencapai puncak ke sebuah karya yang bagus tuh malah masa tua, karena sudah makin matang, makin pengalaman dan makin bijaksana. Biasanya makin tua itu makin bijaksana. Ya sudah, kita lihat dari sisi positifnya. Oke, jangan lagi mempersoalkan usia seseorang, tapi nikmatilah bahwa makin tua pasti Prabowo makin bijaksana. Kita lihat saja antara 5-6 tahun lalu dengan sekarang, Prabowo sudah berbeda. Sekarang kan dia kelihatannya lebih sabar, lebih tenang, lebih banyak tertawa, banyak lucu, sampai dia sering menari. Nah itu menunjukkan bahwa dia orang makin tua makin bijaksana. Bukan makin tua makin kekanak-kanakan, tidak. Makin bijaksana, makin tenang, makin damai, makin sabar, makin tabah. Nah, yang berikut, ada yang menganggap Gibran masih terlalu muda karena minim pengalaman.
begini ya, kembali lagi bukan soal tua atau muda, tapi soal kemampuan. Tapi yang mau saya katakan di sini begini, makin berpengalaman di Indonesia ini dalam sebuah sistem pemerintahan, sistem politik kita yang negatif, menghasilkan banyak korupsi KKN dan macam-macam korupsi di mana-mana. Korupsi biasanya berjamaah, cara mereka berkomplotan bekerja sama untuk melakukan sebuah kejahatan bagi negara, menyelewengkan kekuasaan mereka, menggunakan jabatan mereka. Itu kan mereka ada sistem kerjanya sendiri mereka itu. Orang makin pengalaman berarti dia makin juga punya pengalaman dalam hal kejahatan. Orang tidak punya pengalaman berarti dia baru berpengalaman untuk bagaimana cara korupsi, cara ber-KKN di dalam sebuah birokrasi itu dia belum punya pengalaman sekaligus juga. Jadi tidak kita melihat dari sisi negatifnya. Gibran ini negatif karena dia belum punya pengalaman kerja, pengalaman menangani sebuah organisasi publik. Tetapi kita melihat orang baru, dia masih segar, masih hijau, belum punya pengalaman kejahatan. Kejahatan dalam birokrasi dia malah belum tahu. Bagaimana mempermainkan harga, bagaimana supaya nanti tidak ketahuan, bagaimana hubungan transaksi keuangan antara pengusaha dengan pejabat itu, dia malah belum tahu. Orang belum pengalaman di birokrasi harus dilihat, sekaligus juga dia belum punya pengalaman melakukan kejahatan birokrasi juga. Dia masih culun, masih belum tahu cara melakukan kejahatan. Ini sekaligus keuntungan kita, bahwa kita memiliki calon pemimpin yang masih hijau, masih belum punya pengalaman berbuat jahat di dalam birokrasi. Harus disyukuri juga. Orang yang tidak punya pengalaman seperti Mas Gibran ini, ya malah disyukuri, bagus loh. Dia tidak punya pengalaman, nanti kalau dia mau coba-coba kan langsung ketahuan, langsung mudah dicekal gitu loh, karena dia tidak punya pengalaman. Orang yang tidak punya pengalaman kan mudah dicekal, mudah diketahui. Tapi kalau sudah punya pengalaman dalam hal berkejahatan, berpuluh-puluh tahun dia berpengalaman, wah itu malah dia melakukan, banyak orang nggak tahu, banyak orang terkecoh nanti dia. Yang berikut ada yang bilang Prabowo dan Gibran ini pelanggar konstitusi ya, atau pelanggar etika dalam MK kasusnya itu ya, masalah Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan oleh yang dianggap Cap sebagai Ketua MK, membuat keputusan yang menguntungkan Gibran misalnya. Saya pikir begini, kita harus bisa memilah-milahkan persoalannya, jangan digebiah-uyah. Begini, kesalahan MK tidak bisa ditaruh di pundak Gibran. MK yang salah memutuskan, salah membuat prosedur, tidak boleh kita memusuhi atau membenci, menyalahi Gibran, tidak boleh. Dia bisa mendaftar karena atas keputusan MK. Berarti kan dia maju sudah dalam konstitusional, dia maju sudah dalam memenuhi standar hukum, standar ketatanegaraan sudah terpenuhi. Bahwa salah membuat keputusan itu adalah bagiannya MK. Silakan saja menyerang MK, silakan saja mempersoalkan di MK, diapa-apakan sesuai dengan prosedur hukum boleh. Tapi kesalahan di sana tidak bisa dilimpahkan ke seorang Gibran, tidak benar. Kita harus melokalisir persoalan MK, ya MK, persoalan Gibran adalah Gibran. Bahwa yang lain tidak mendaftar memanfaatkan peluang atas keputusan MK, yaitu usia di bawah 40 boleh, yang penting sudah punya pengalaman di kepala daerah, ya itu kan lain lagi. Kalau tidak ada orang yang menggunakan itu kan tidak apa-apa. Kalau ada orang yang mau menggunakan itu, anak-anak yang usianya di bawah 40 tapi sudah pernah pengalaman menjadi kepala daerah, ya boleh saja. Apakah kalau mereka mendaftar kepala daerah terus kita akan menyalahkan juga mereka-mereka ini, misalnya A, B, C, D? Apakah semua mereka yang mendaftar yang usia di bawah 40 ini jadi salah semua? Kita membenci semua? Kan tidak. Mereka bisa mendaftar karena ada regulasi yang membolehkan. Siapapun boleh. Bukan cuma Gibran, dan keputusan juga tidak menyebut nama Gibran. Siapapun boleh. Pemilu berikutnya kalau keputusan MK itu belum diralat, ya siapapun selain Gibran, siapa lagi
yang usia di bawah 40 boleh saja. Berikut lagi, Prabowo dianggap sebagai Orde Baru bisa bangkit hanya karena dia adalah mantan menantunya Soeharto. Sebenarnya begini ya, kebangkitan sebuah orde itu bukan terletak pada menantunya siapa atau anggota keluarga siapa, tidak demikian. Watak seseorang bukan pada hubungan keluarga seseorang. Contoh, misalnya Soeharto, misalnya masyarakat selama ini menganggap Soeharto itu otoriter. Terus Soeharto sama Soekarno kan tidak ada hubungannya. Atau Soeharto jadi otoriter belum tentu berasal dari keluarganya yang otoriter atau orang tuanya, belum tentu. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan berdarah, dengan hubungan kekeluargaan. Tapi apakah watak Prabowo ini menjadi otoriter atau tidak? Ya, kita lihat saja pengalaman hidup selama ini. Ketika Prabowo berperan dalam dunia politik, dalam kenegaraan ini, mana yang menunjukkan bahwa Prabowo pernah membangkang hukum? Contoh ya, dia kalah pemilu 2 kali. Dia tidak pernah mau mengangkat senjata. Dia tidak pernah mau melawan dengan kekuasaan dan kekuatan fisik. Tidak. Dia malah ikut aturan, menempuh jalur hukum. Hukum yang seperti ini, persengketaan pemilu yang bisa dibawa ke hukum, itu baru terjadi di era reformasi. Zaman Orde Baru itu tidak pernah ada. Pemilu yang sudah dilaksanakan dianggap benar semua, tidak ada yang perlu dipersoalkan kembali. Sekarang tidak. Pemilu yang salah bisa dipersoalkan kembali, bisa dibawa ke hukum. Termasuk Prabowo ikut. Kalau mau seperti era Soeharto, Prabowo 2 kali pemilu itu dia harus mengangkat senjata. Tidak terima keputusan KPU. Nyatanya dia terima, menempuh jalur hukum. Bahkan nyatanya sampai dia harus mengucap selamat kepada Pak Jokowi yang menang pemilu 2014. 2019 kembali dia menempuh jalur hukum juga dan selamat juga kepada Jokowi yang diputuskan oleh KPU menang pemilu. Dan bahkan dia bergabung ketika diminta oleh Pak Jokowi untuk bergabung sebagai Menteri Pertahanan, Menhan di zaman Pak Jokowi periode kedua ini sampai sekarang. Ya, itu menunjukkan bahwa Prabowo dalam pengalaman hidup selama ini, selama Prabowo mendirikan Partai Gerindra sampai hari ini, menurut saya tidak punya rekam jejak. Prabowo punya sifat yang akan membangkitkan kembali otoritarian. Diktator baru itu tidak punya rekam jejak itu. Orang takut terhadap Prabowo sebagai kemungkinan diktator akan muncul kembali atau militerisme atau otoritarian akan muncul kembali. Saya kira tidak beralasan, tidak punya rekam jejak Prabowo untuk bisa menghidupkan kembali otoritarian. Lalu kehancuran rumah tangga Prabowo dianggap sebagai orang yang bercerai atau dianggap rumah tangga hancur tidak utuh, itu dianggap memimpin rumah tangga saja kok tidak bisa apalagi memimpin sebuah negara. Saya kira tidak juga terlalu tepat ya dalam pengalaman hidup Prabowo sesudah itu. Contoh ya, orang yang punya istri atau suami yang utuh, tidak semua orang yang punya keberhasilan membawa sebuah partai baru sampai menjadi partai besar. 3 besar. The Big Three partai politik Indonesia. Prabowo membawa partai baru Gerindra. Sampai hari ini Gerindra adalah the Big Three party Indonesia. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengelola sebuah organisasi publik. Coba lihat, dari semua partai yang ada ini 40-an atau 30-an sekarang ini, partai-partai baru, manakah partai yang bisa mendapatkan ranking 3 besar di Indonesia? Mana?
Itu partai-partai yang dipimpin oleh orang yang punya suami atau orang yang punya istri. Lengkap. Tapi partai baru hanya Gerindra dalam pimpinan Prabowo lah yang memiliki daya prestasi kinerja yang luar biasa tinggi. Dia satu-satunya partai baru yang bisa menjadi partai besar di Indonesia. 3 partai besar di Indonesia sama dengan PDIP, sama dengan Golkar. Partai lain tidak seperti itu. Partai baru yang berdiri pada era reformasi. PDIP itu kan membawa gennya PDI sejak zaman Orde Baru, sejak dulu. Golkar, partai besar, itu kan berdiri sejak lama puluhan tahun sejak Orde Baru. Tetapi Gerindra adalah partai baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi 3 partai besar di Indonesia. Itu sudah terbukti bahwa dia mampu. Partai lama, partai tua itu seperti P3, itu aja bergeser, tertinggal di bawah menjadi partai kecil, bukan lagi partai besar. Jadi prestasi Gerindra dan Prabowo itu termasuk tinggi sekali. Apalagi sekarang Prabowo atau Gerindra berpeluang menjadi partai pemenang pemilu. Itu bukan sesuatu yang kecil. Yang berikut lagi, Prabowo adalah salah satu menteri dalam kabinet Jokowi, kabinet Indonesia Maju Jokowi periode kedua ini adalah salah satu menteri yang dianggap berkinerja sangat baik. Tidak ada hubungannya antara kemampuan keutuhan rumah tangga, kemampuan memanage rumah tangga dengan kemampuan memanage organisasi publik bisa berbeda. Berikut untuk kapasitas Ganjar. Kembali ya, Ganjar diisukan masih tersangkut dengan isu-isu korupsi EKTP. Kembali lagi seperti saya bilang tadi bahwa sepanjang hakim tidak pernah memutuskan bahwa Ganjar itu korupsi EKTP atau apapun, ya sudah, harus lupakan. Tidak boleh memasukkan itu sebagai satu daftar pertimbangan. Buktinya mereka semua 6 orang ini kan sampai hari ini adalah capres-cawapres resmi, tidak punya catatan buruk terhadap hukum korupsi, tidak punya. Ada yang buruk terhadap Pak Ganjar, misalnya Pak Ganjar dianggap tidak mampu mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Katanya bahkan Jawa Tengah masih berstatus kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia, rankingnya lah. Dan itu pun ya selain penilaian umum juga ada faksi-faksi dalam PDIP kan sempat juga, orang-orang PDIP kan sempat juga mempersoalkan prestasi Ganjar. 1-2 tahun lalu kan misalnya Trimedia Panjaitan, beberapa tokoh di dalam PDIP kan sempat menolak Ganjar sebagai capres hanya karena dianggap Ganjar prestasi tidak bagus. Sampai ada video dan berita yang beredar dari Trimedia Panjaitan kan bilang, apa sih prestasi Ganjar selain main-main di medsos? Ya, memang entah itu prestasi atau tidak prestasi, tapi yang paling penting adalah memang selama Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, prestasi Ganjar memang tidak melambung, tidak bombastis banget, itu tidak juga. Berbeda dengan ketika Jokowi menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI, itu kan prestasinya kan sangat bombastis, menonjol sekali. Ganjar kan tidak, isu buruknya tidak juga, tapi prestasi menonjol yang hebat sekali, spektakuler juga tidak punya, tidak terdengar gitu ya. Tapi mungkin saja kalau dia memimpin sebuah negara bisa saja. Mungkin Jawa Tengah tidak bisa dia atasi banyak karena statusnya mungkin terbatas ya. Kapasitas dia terbatas karena dia masih di bawah pemerintahan pusat. Sehingga dia mungkin tidak bisa berbuat lebih banyak. Sama juga dengan Pak Jokowi ketika orang mempersoalkan dia dulu kok baru 2 tahunan jadi gubernur DKI, terus DKI juga belum diatasi banjirnya dan segala macam begitu signifikan, tapi dia sudah mau jadi presiden. Sehingga orang protes waktu itu. Terus Jokowi kan bilang, masalah di DKI tidak bisa diatasi dengan DKI saja, tapi bisa diatasi ketika jadi presiden. Lebih membantu. Nah mungkin Ganjar juga bisa begitu.
Mungkin masalah di Jawa Tengah tidak bisa diatasi dengan status dia sebagai gubernur, kepala daerah saja. Tapi mungkin dia bisa berbuat lebih banyak ketika dia punya kekuasaan yang punya otoritas penuh di tingkat nasional. Mungkin saja. Jadi perlu pertimbangan lebih luas. Kita bisa mempertimbangkan kembali dari sisi lain untuk melihat sesuatu gejala. Sekarang kita masuk pada bagaimana tiga paslon ini memiliki dukungan lingkungan sosial politik. Siapakah paslon yang paling punya kekuatan dukungan lingkungan sosial politik yang paling tinggi? Kita lihat citra Anies Amin, meskipun sudah ada Caimin, citra Anies masih sebagai Islam tradisional. Sedangkan citra Ganjar masih sebagai citra nasionalis. Dan itu pertentangan antara nasionalis dan Islam tradisional di Indonesia sudah mendarah daging sejak zaman dulu kala. Minimalnya sejak Orde Baru sampai sekarang. Kalau nasionalis mendapat pertentangan di kelompok Islam tradisional, begitu pula dengan kelompok Islam tradisional mendapat kesulitan penolakan dari kelompok nasionalis. Meskipun di Anies sekarang ada citranya, ada PKB, ada Nasdem yang dianggap kelompok-kelompok nasionalis, tapi tetap nasionalisme mereka tidak bisa disamakan dengan nasionalisme yang ada di kubu Ganjar. Ganjar mendapat porsi tekanan nasionalismenya tetap penilaiannya lebih tinggi dibanding di kubu Amin. Sehingga Amin dengan Gama atau Anies, Caimin dan Ganjar Mahfud ini masih bercitra nasionalis versus Islam tradisional. Maka Prabowo yang seperti prediksi saya atau seperti ulasan saya pada sekitar setahun lalu, bahwa Prabowo adalah kubu yang berada di tengah. Dia tidak nasionalis dan dia tidak Islamik. Dia adalah kubu di tengah. Kan saya mengatakan dia adalah kubu kebangsaan. Ini sesuatu yang baru. Kubu kebangsaan ini bisa cocok dengan Islam tradisional, bisa cocok dengan nasionalis. Makanya kan sekarang ini kan kita lihat dari arus perpindahan, dinamika elektabilitas, dinamika pemilih, itu kan yang lari dari Ganjar Mahfud dan lari dari Anies Caimin kan selalu ke arah Prabowo, ke arah paslon 2 di tengah, Prabowo Gibran. Nah itu karena dia memiliki posisi politik sangat strategis, yaitu di tengah. Dia tidak Islamik dan dia tidak nasionalis, tetapi dia ada di tengah. Jadi dia cocok dengan dua-dua ini. Kalangan nasionalis cocok dengan Prabowo, kalangan Islam juga cocok dengan Prabowo. Nah, oleh karena itu satu-satunya paslon yang akan mendapat dukungan lingkungan sosial politik sangat besar, luas, itu adalah paslon 2 Prabowo Gibran. Jadi peluang-peluang mereka untuk mendapat ruang kebijakan publik yang lebih kondusif ke depan adalah dimiliki oleh Prabowo dan Gibran di tangan mereka berdua. Kaum nasionalis akan mendukung, kaum Islam tradisional juga mendukung. Paslon inilah Prabowo Gibran yang mendapat dukungan lingkungan sosial politik jauh lebih kuat ke depannya. Tantangannya tidak seberat kalau nasionalis yang memimpin dan kalau kelompok Islam yang memimpin, Islam tradisional yang memimpin. Tantangannya tidak seberat itu. Sekarang kalau kita sudah lihat dari segi semua kurang dan lebihnya setiap paslon ini, maka kembali lagi terserah kepada masyarakat untuk memilih siapa yang paling pantas. Yang penting memilih di sini yang saya ingatkan bahwa bukan hanya satu pertimbangan kita untuk menolak seseorang. Bukan hanya karena Prabowo adalah pasangan yang pelanggar etika misalnya. Sebenarnya tidak.
atau Prabowo Gibran dianggap memanfaatkan kesalahan MK, atau orang nggak mau memilih Anies karena memanfaatkan isu SARA di Pilkada 2017, atau orang nggak mau memilih Ganjar karena dia menolak timnas Israel untuk tampil di Piala Dunia di Indonesia. Kita tidak boleh mengambil satu hal untuk menolak seseorang. Seperti kita harus ikut seperti guru-guru kita di sekolah. Mereka tidak akan membuat anaknya, muridnya tidak naik kelas atau tidak lulus hanya karena tidak bisa olahraga, khususnya sepak bola. Tidak. Atau mereka tidak pernah tidak luluskan siswanya hanya karena siswanya itu jelek di ujian matematika kali ini. Tidak. Mereka harus menjumlahkan, mengakumulasi seluruh poin dan dari rentang waktu, dari waktu ke waktu. Sehari-hari diperhitungkan semua. Pendidikan yang bagus saat ini kan menilai orang dari hari A sampai hari Z. Semua penilaian, semua soal dinilai. Inilah kita menilai setiap capres, paslon, cawapres dan cawapres kita. Tidak dari satu hal, dua hal, tapi dari seluruh hal. Baru kita akumulasi, diberi bobot ya, diberi skor, kemudian baru akumulasikan semua skor nilai mereka dari hari ke hari ini, diberi skor, kemudian kita jumlah baru dibagi kembali. Maka jadilah perbandingan skor mereka berapa. Itu begitu. Jadi tidak boleh hanya melihat, jengkel dengan Prabowo Gibran yang memanfaatkan kesalahan di MK. Ya, itu kan satu hal. Hal-hal lain kan kita tidak memperhatikan dari sisi yang baik mereka. Itu satu. Kita tidak boleh juga menolak Ganjar karena dia menolak timnas Israel. Tidak boleh juga. Atau hanya karena dia menyerang Pak Jokowi baru-baru ini. Ya tidak boleh juga. Itu dihitung, tapi hitung juga dengan yang lainnya. Hitung juga dengan kesalahan-kesalahan yang lain dan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya dari dulu sampai sekarang. Tidak boleh hanya satu hal. Kalau kita hitung ini pelanggar etika, memang yang lain tidak melanggar etika. Semua melanggar. Semua manusia itu kan ada sisi buruk, sisi baik. Maka semua yang melanggar, semua yang hebat, diperhitungkan semua dulu, dipertimbangkan semua, dijumlahkan semua akumulasi nilainya, baru dibandingkan penilaian ini. Terima kasih, selamat memilih dengan cermat, selamat memilih dengan tanggung jawab, selamat memilih dengan penuh kesadaran. Tidak dengan emosional, tapi dengan rasional. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.